Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya, Rizal Kurniawan Tutorial. Channel ini membahas tentang teknologi unboxing dan tutorial. Nah, berita datang dari produk gadget ternama atau produk smartphone Android ternama datang dari Honor. Dilansir dari berita online dari 7cahaya.com, yaitu desain Honor 400 dan Honor 400 Pro terungkap lewat bocoran render. Biasanya yaitu siapa yang tidak sabar menunggu kelanjutan drama smartphone terbaru. Rasanya baru kemarin kita bahas Honor 400 Lite yang meluncur dan kamera 108 megapikselnya yang ciamik. Sekarang sudah muncul bisikan-bisikan tentang kakak-kakaknya, Honor 400 dan Honor 400 Pro. Kehadiran versi Lite memang sering kali jadi pemanasan global. Pemanasan sebelum seri utama benar-benar mengguncang pasar. Jadi siapkan popcorn Anda karena bocoran kali ini cukup bikin penasaran. Dunia teknologi memang penuh kejutan, dan salah satu bom penyedap yang paling ditunggu adalah bocoran produk sebelum resmi dirilis. Fenomena ini seolah menjadi ritual wajib, memberikan kita kesempatan untuk mengintip lebih dulu apa yang sedang dimasak di dapur para vendor gadget. Mari, bagi para tech enthusiast, bocor ini barat spoiler film blockbuster, bikin makin penasaran sekaligus deg-degan menanti wujud asli nanti. Honor sebagai salah satu pemain kunci tentu tak luput dari sorotan para leaker. Seri angka Honor memang dikenal punya tempat tersendiri di hati penggemarnya. Seringkali menawarkan kombinasi spesifikasi menarik dan desain yang stylish. Kehadiran Honor 400 Lite di awal bulan seolah menjadi pembuka tirai, menampilkan chipset Dimensity 7 2025 Ultra dan kamera utama 108 megapiksel yang cukup menggoda. Namun ekspektasi tentu lebih tinggi untuk varian standar dan Pro, yang biasanya membawa peningkatan signifikan di berbagai sektor. Peluncuran versi Lite ini bisa dianggap sebagai strategi cerdas dari Honor. Mereka memberikan sedikit teaser tentang arah desain dan fitur yang mungkin akan diadopsi oleh seri 400 secara keseluruhan. Hal ini berhasil membangun hype dan membuat publik bertanya-tanya, kalau versi Lite-nya sudah begini, bagaimana dengan versi Pro-nya ya? Pertanyaan inilah yang membuat bocoran render terbaru menjadi begitu menarik untuk dibahas. Momentum peluncuran seri baru selalu krusial. Vendor harus pintar memilih waktu yang tepat agar produknya tidak tenggelam oleh hiruk-pikuk peluncuran produk lain. Dengan misalkan peluncuran Lite dari versi standar dan Pro, Honor berhasil menjaga spotlight tetap pada mereka untuk waktu yang lebih lama. Strategi ini juga memungkinkan mereka untuk mengukur respon pasar terhadap versi Lite sebelum menunjukkan model yang lebih premium. Sebelum kita menyelam lebih dalam ke bocoran render, mari kita ingat kembali posisi Honor di pasar smartphone. Setelah terpisah dari Huawei, Honor telah berupaya membangun identitasnya sendiri dan fokus pada inovasi dan kualitas. Mereka cukup agresif menunjukkan produk di berbagai segmen, mulai dari entry level hingga flagship, menunjukkan ambisi mereka untuk bersaing di panggung global. Seri 400 ini direkam menjadi salah satu ujung tombak mereka di segmen menengah ke atas. Bocoran ini meskipun belum resmi memberikan gambaran awal cukup jelas mengenai apa yang kita harapkan. Tentu saja kita harus selalu take it with a grain of salt, karena bisa saja ada perubahan saat peluncuran resminya nanti. Namun setidaknya kita bisa mulai membayangkan dan menyelesaikan diri terutama dompet jika memang ponsel ini sesuai dengan ekspektasi. Mari kita bedah satu persatu bocoran yang beredar. Bocoran render Honor 400 dan 400 Pro beredar. Nah, ini dia bagiannya ditunggu-tunggu. Baru-baru ini jagat maya diramaikan oleh kemunculan render yang diduga kuat berbagai wujud dari Honor 400 dan 400 Pro. Gambar-gambar ini memberikan kita penampakan pertama mengenai desain kedua ponsel tersebut. Meskipun nama resmi pilihan warnanya masih menjadi misteri, mungkin ada warna biru galau atau hijau cendol. Desainnya sendiri sudah cukup banyak bicara. Render 400 Pro menampilkan modul kamera belakang cukup menonjol dengan 3 lensa. Salah satu highlight utamanya adalah sensor kamera utama 12 megapiksel. Ya, Anda tidak salah baca. 12 megapiksel ini jelas menempatkan Honor 400 Pro sebagai penantang serius di arena fotografi mobile. Selain itu, bezel layarnya terlihat lebih tipis dibandingkan saudaranya, berikan kesannya lebih premium dan modern. Sementara itu, Honor 400 versi standar tampil sedikit lebih kalem dengan hanya 2 kamera belakang. Meskipun jumlah lensanya lebih sedikit, bukan berarti kualitasnya bisa diremehkan begitu saja. Seringkali konfigurasi 2 kamera dioptimalkan dengan baik bisa menghasilkan foto yang tak kalah memukau. Desain modul kamera juga tampak berbeda dari versi Pro, memberikan identitas visual yang unik untuk masing-masing model. Intip desain perbedaan mencolok Honor 400 vs 400 Pro. Jika dilihat lebih detail, ada beberapa perbedaan desain kunci antara kedua model ini. Keduanya memang sama-sama mengadopsi layar datar atau flat screen.
Sebuah pilihan desain yang mungkin disukai oleh sebagian pengguna yang kurang nyaman dengan layar lengkung, namun perbedaan paling mencolok ada di bagian depan, khususnya pada versi Pro. Hunter 400 Pro diduga akan hadir dengan dua konsol di bagian depan. Ini menimbulkan spekulasi menarik. Apakah itu berarti kamera depan ganda untuk selfie dan WiFi yang lebih kece, atau kombinasi satu kamera selfie dengan kamera inframerah IR untuk fitur face unlock yang lebih canggih dan aman, bahkan dalam kondisi minim cahaya. Apapun itu, jelas menjadi pembeda signifikan dari versi standar yang kemungkinan hanya memiliki satu kamera depan. Dan konfigurasi kamera depan dan belakang detail kecil seperti ketabahan bezel juga menjadi pembeda. Hunter 400 Pro tampak berusaha memaksimalkan area layar dan bezel yang lebih tipis, menciptakan pengalaman visual yang lebih imersif. Sementara Hunter 400 meskipun tetap terlihat modern, mungkin memiliki bezel yang lebih sedikit lebih tebal. Perbedaan ini meskipun stabil seringkali mengaruhi kesan premium sebuah perangkat. Dual kamera siap jago fotografi, siap jagoan fotografi. Mari fokus pada sektor yang paling sering menjadi medan perang antara smartphone kamera. Hunter 400 Pro dilihat mencuri perhatian dengan kamera utama 12 megapiksel. Angka sebesar ini tentu menjadikan tingkat detail yang luar biasa pada hasil foto, memungkinkan cropping tanpa kehilangan kualitas yang signifikan. Kombinasinya dengan dua lensa lain atau yang fungsinya belum diketahui, mungkin ultrawide dalam telefoto, membuatnya tampak sebagai all-rounder fotografi. Di sisi lain, Hunter 400 dalam dua kamera belakangnya mungkin akan lebih fokus pada kualitas kamera utama dan satu lensa pendamping. Kemungkinan besar ultrawide atau sensor kedalaman, meskipun tidak semegah versi Pro, konfigurasi ini sudah sangat mumpuni untuk kebutuhan fotografi sehari-hari. Kualitas akhir tentu akan sangat bergantung pada tanning software dan pemrosesan gambar yang dilakukan oleh Hunter. Jadi kita tunggu saja hasil nyatanya nanti. Siapa tahu saat diunduh jadi kodam hitam. Penting untuk diingat bahwa megapiksel besar bukanlah segalanya. Ukuran sensor, kualitas lensa, dan kemampuan pemrosesan gambar oleh chipset juga memainkan peran krusial. Namun angka 2 megapiksel pada Hunter 400 Pro jelas merupakan statement kuat dari Hunter bahwa mereka serius ingin bersaing di papan atas fotografi smartphone. Kita tunggu saja apakah klaim di atas kertas ini akan terbukti di dunia nyata. Otak dan layar. Apa yang ditawarkan seri Hunter 400? Seringkali kita beralih ke bagian jeroan dalam tampilan visual. Rumor sebelumnya menyebutkan bahwa Hunter 400 akan ditenagai oleh chipset Snapdragon 7 Gen 4, sementara Hunter 400 Pro akan menggunakan chipset Snapdragon 8 Gen 3. Jika rumor ini benar, maka akan ada perbedaan performa yang cukup signifikan antara keduanya. Snapdragon 8 Gen 3 adalah chipset flagship yang menawarkan performa puas, gaming, dan tugas berat lainnya. Sementara Snapdragon 7 Gen 4 diposisikan untuk kelas menengah premium yang tetap powerful dan efisien. Untuk urusan layar, keduanya dikabarkan menggunakan panel OLED dengan resolusi 1,5K. Sebuah resolusi yang berada di antara Full HD Plus dan Quad HD Plus, menawarkan ketajaman yang tanpa terlalu membebani baterai. Ukurannya sedikit berbeda, 6,55 inch untuk Hunter 400 dan 6,69 inch untuk Hunter 400 Pro. Menariknya, kedua ukuran layar ini disebut sedikit lebih kecil dibandingkan pendahulunya. Mungkin Hunter sedang mengikuti tren smartphone yang sedikit lebih kompak, atau mungkin ini trik agar lebih nyaman digenggam. Satu lagi rumor yang bikin wow adalah kapasitas baterai. Disebutkan bahwa kedua model ini kemungkinan akan dibekali baterai kapasitas 1000 mAh atau lebih besar. Ini adalah kapasitas yang sangat jumbo untuk standar smartphone saat ini. Jika benar, daya tahan baterai seri Hunter 400 bisa menjadi salah satu nilai jual utamanya, memungkinkan menggunakan sehari penuh bahkan untuk pengguna berat sekalipun. Siap-siap ucapkan selamat tinggal pada powerbank. Bocoran aplikasi ini mulai dari kamera 12 megapiksel hingga baterai super besar, melukiskan gambaran yang sangat menjanjikan untuk seri Hunter 400. Kombinasi fitur-fitur ini jika dikemas dengan harga yang kompetitif berpotensi membuat Hunter 400 dan 400 Pro menjadi pilihan menarik di segmennya masing-masing. Tentu saja ini semua masih berdasarkan bocoran dan rumor, jadi kita perlu menunggu konfigurasi resmi dari Hunter. Pada akhirnya, bocoran render dan spesifikasi Hunter 400 serta Hunter 400 Pro ini sukses membangun antisipasi yang tinggi dengan potensi kamera 12 megapiksel di versi Pro, chipset bertenaga, layar berkualitas, dan baterai jumbo. Seri tampak siap memberikan perlawanan sengit di pasar smartphone, meskipun detail seperti nama warna dan fungsi pasti setiap lensa kamera masih abu-abu. Gambar kasarnya sudah cukup membuat kita penasaran. Mari kita tunggu tanggal mainnya saat Hunter secara resmi mengenalkan kedua jagoan barunya ini ke publik. Itu adalah berita datang dari produk gadget ternama atau produk smartphone ternama datang dari Hunter. Dilansir dari berita online dari 7cahaya.com, yaitu desain Hunter 400 dan Hunter 400 Pro terungkap lewat bocoran render.
Nah, terima kasih sudah tonton channel ini. Jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share, dan tombol loncengnya agar notifikasi tentang video saya tentang teknologi unboxing dan tutorial dan agar satu berkembang. Terima kasih.